Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifana Valentina, NIM 251211600039. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Askia. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester dengan mata kuliah statistik, dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan aplikasi SPSS dengan uji normalitas, homogenitas, uji T. Di sini contoh yang diambil adalah uji one sample t-test dan uji one way ANOVA. Nah, untuk uji T dan one way ANOVA itu adalah tergolong uji parametrik. Uji parametrik itu adalah metode statistik untuk menguji hipotesis dengan mengasumsikan data yang terdistribusi normal dan homogenitasnya terpenuhi. Nah, pertama, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu sebuah sekolah ingin mengetahui apakah 3 gaya mengajar berbeda, yaitu ada otoriter, demokratis, dan permisif, berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan siswa. Nah, ini ada skor dari siswa yang diambil sebanyak 5 siswa. Nah, untuk memudahkan memindahkan data ke SPSS, kita buat tabel jadi seperti yang di sebelah kanannya, di mana ada kelompok dan skor. Untuk kelompok 1 yaitu otoriter, untuk kelompok 2 itu demokratis, dan untuk kelompok 3 itu permisif. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka datanya kita pindahkan ke SPSS. Nah, setelah dipindahkan, cari bagian variable view. Di bagian variable view ini bisa kita lakukan pengeditan data agar mudah dibaca ketika hasil akhirnya. Nah, bagian var 00008 ini kita ganti jadi kelompok. Dan var yang 009 ini ganti jadi skor kedisiplinan. Untuk penanaman ini tidak boleh dispasi, karena jika dispasi kan keterangannya tadi berubah jadinya. Bagian desimal sini kita pilih 0 karena pada data tidak terdapat angka di belakang koma. Di bagian values ketik 1 di value dan otoriter ke label dan add-kan. Oke. 2 di value demokratif, di label dan add-kan. 3 di value permisif, di label dan di add-kan. Lalu klik OK. Nah, setelah diedit, kita klik data view, lalu pilih analyze. Kita pilih deskriptif, statistik, dan pilih explore. Kelompok pindahkan ke faktor list, dan skor kedisiplinan pindahkan ke dependent list. Baik, pada bagian kanan atas dan klik normality plots with test, dan kita klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya. Maka keluarlah hasil normalitasnya. Untuk melihat hasilnya, kita lihat pada Shapiro Wilk dengan DF atau degree of freedom.
sebanyak 5. Karena jika data kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro wheel dengan nilai signifikannya 0,967 besar 0,05. Artinya data terdistribusi secara normal. Nah, akan tetapi jika data signifikannya kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu sebuah sekolah ingin mengetahui apakah 3 metode pembelajaran itu, yaitu metode ceramah, problem based learning atau PBL, dan diskusi kelompok memberikan hasil yang berbeda terhadap nilai ujian IPA siswa. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan signifikan nilai ujian IPA berdasarkan metode pembelajarannya? Untuk datanya sudah ada pada tabel di mana masing-masing metode ada 5 siswa. Untuk memudahkan pemindahan data ke SPSS, maka kita buat tabel yang lebih mudah, yaitu yang di sebelah kanannya untuk kelompok nomor 1 itu ceramah, kelompok nomor 2 itu problem based learning PBL, dan kelompok nomor 3 itu diskusi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita copy data dan pindahkan data ke SPSS. Setelah data dipindahkan di SPSS, klik variabel view untuk melakukan pengeditan agar hasilnya mudah dibaca ya. Nah, bagian var 0005 itu akan kita ganti jadi kelompok. Dan var 06 kita ganti jadi nilai. Nah, di mana untuk kelompok sama nilai itu tidak ada desimal. Berarti di bagian desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, untuk ke bagian label di nilai itu kita kasih dengan label nilai ujian IPA. Nah, untuk di bagian value, kemudian untuk di values-nya di kelompok tadi kan ada 3. Di kelompok itu kan ada kita kasih 1 di value dan ceramah di label, lalu tekan add. melalui ceramah, lalu klik add. Dan ketik 2 di value, nah PBL di label. Dan ketik 3 di value, diskusi di label atau tekan add. Diskusi, lalu kita klik add. Dan klik OK. Setelah diedit, maka langsung saja kita klik data view, lalu pilih analyze, pilih compare means, lalu pilih one way ANOVA. Untuk nilai ujian IPA ke dependent list, Uji IPA itu kita pindahkan ke dependent list, kita klik tanda panah dan kelompok ke faktor. Lalu klik option yang ada di sebelah kanan dan pilih homogeneity of variance test, pastikan sudah tercentang. Lalu klik continue dan klik OK. Maka hasil uji homogenitas dan one way ANOVA-nya akan keluar. Nah, dari hasilnya untuk uji homogenitas yaitu berupa test of homogeneity of variance, didapatkan nilai signifikannya 0,892, di mana 0,892 itu lebih besar dari 0,05. Artinya varian data bersifat homogen atau uji homogenitasnya terpenuhi. Untuk uji one way ANOVA didapatkan signifikannya 0,00, di mana 0,00 itu kan kecil dari 0,05. Artinya terdapat
perbedaan secara signifikan antara nilai ujian IPA siswa dengan metode belajar melalui ceramah, PBL, dan diskusi. Nah, uji selanjutnya yaitu uji one sample t-test, di mana soalnya itu sudah ada, yaitu sebuah sekolah mengklaim bahwa rata-rata skor IQ siswa di program unggulan melebihi 115 yang merupakan rata-rata IQ di sekolah lain. Pertanyaannya adalah skor rata-rata siswa melebihi 115. Sebelum memindahkan data ke SPSS, kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Di sini H0 itu adalah rata-rata skor IQ siswa program unggulan tidak lebih dari 115 dan HA-nya adalah rata-rata skor IQ siswa program unggulan melebihi 115. Setelah dapat hipotesisnya, kita lanjutkan untuk mengcopy data yang ada di tabel ke SPSS. Dan mudah dibaca di hasilnya nanti. Maka kita klik variabel view, ganti var 0018 jadi skor IQ. Dan ganti 2 jadi 0 pada desimal. Kembalikan ke data view, lalu klik analyze. Pilih compare mean dan pilih one sample t-test. Pindahkan skor IQ ke tes variabel dan ketik angka 115 sebagai perbandingan datanya ya di test value. Kemudian klik OK. Maka hasil one way t-test akan muncul. Dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test itu adalah 1. Jika nilai signifikannya total kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, jika signifikannya total besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, dari uji ini didapatkan nilai signifikannya 2, tailnya 0,002, di mana 0,002 itu besar dari 0,05. Artinya HA-nya diterima. Nah, rata-rata skor IQ siswa program unggulan melebihi 115. Oke, baik. Demikianlah video tutorial penggunaan aplikasi SPSS dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.